Mohon izin, moderator suara saya terdengar? Sudah terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Selamat sore dan selamat datang Bapak Ibu hadirin sekalian dalam Graduation Day, pemberian beasiswa, pelatihan Microsoft Office Basic dan Internet bagi para tunanetra yang dilaksanakan oleh Bimbingan Belajar Lentera Inklusif dan tentunya disponsori secara penuh oleh Lions Club Jakarta Monas. Hari ini graduation day-nya kita laksanakan bersama di hari Sabtu 16 Maret 2024. Senang sekali dan sangat bangga rasanya saya Friska Simarmata akan hadir bersama dengan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk memandu jalannya rangkaian acara hari ini dari awal hingga selesainya nanti. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Siti Muslimatun. Selamat datang juga kepada Bapak Ibu member Lions Club yang hadir di sini. Selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sudah sangat luar biasa mendukung penuh kegiatan positif ini demi kemajuan tunanetra Indonesia. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Despa Dendi Irawan, SPD MPS Ikon selaku motivator dan juga konselor tunanetra yang nanti akan memberikan motivasinya. Selamat datang juga yang kami hormati Bapak Sofian Sukmana, SPD selaku CEO dari Bimbingan Belajar Lentera Inklusif, beserta seluruh staf pengajar yang ada di sana. Dan tentunya kami menyapa selamat sore, selamat datang, dan penuh rasa bangga kami menyapa seluruh peserta yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih telah bersedia, berkenan meluangkan waktunya. Dan tanpa menunggu lama-lama lagi, kita akan masuk ke rangkaian acara pada sore hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Muslimatun selaku salah satu member dari Lions Club Jakarta Monas. Ibu Siti, dengan hormat kami silahkan. Baik. Terima kasih Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Jelas Ibu, terdengar. Baik, terima kasih. Eh, Sekali lagi, selamat sore, salam sejahtera pada ini teman-teman semuanya ya. Terutama ini ada Pak Sofyannya. Halo Pak Sofyan, mohon maaf ya belum sempat bertemu. Pengen ke sana, belum sempat. Kemudian ada juga Pak Despa. Selamat sore Pak Despa. Terima kasih atas supportnya untuk kegiatan ini dari awal hingga saat ini. Kemudian kepada pengurus bimbingan Lentera yang lain ya, ini ada eh, Givari ya. Givari belum pergi ya, katanya dapat beasiswa. Belum, masih di sini dia, Bu. Masih di sini ya. Ya, semoga nanti meskipun sudah berangkat eh, melaksanakan beasiswanya masih dapat mendukung eh, kegiatan ini. Baik, mungkin yang ingin saya sampaikan hari ini tidak terlalu banyak. Eh, saya pertama mengucapkan eh, pada teman-teman terutama yang Muslim ya untuk selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Sementara yang non-Muslim semoga juga menikmati keberkahan dan keindahan bulan Ramadan kali ini. Amin. Untuk teman-teman semuanya, saya ingin menyampaikan selamat sudah telah menyelesaikan pelatihan Microsoft Office dan Internet Basic yang ini sudah dilakukan keempat kalinya. Harapan kami pelatihan ini yang sudah diikuti hanya sebagai awal ya, karena sebenarnya keberhasilan atau kesuksesan dari
pelaksanaan pelatihan ini juga nantinya ada di tangan Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian untuk memanfaatkan segala sesuatu yang telah diperoleh selama pelatihan. Saya yakin selama pelatihan ini tidak hanya belajar tentang Microsoft Office dan internet basic, istilahnya secara teknis ya, bagaimana apa itu komputer, apa itu internet. Saya pernah mengikutinya, sangat kagum sekali, kagum dengan Bapak guru dan juga murid-muridnya karena ternyata apa ya, bagi saya tidak yang biasanya simple ternyata panjang gitu ceritanya kalau di kalangan teman-teman ya, dan saya sangat menghormati itu dan rupanya malah lebih canggih loh karena saya juga belajar beberapa hal dari mengikuti sedikit pernah mengikuti apa mendengarkannya ya. Eh, nah, semoga pelatihan ini tidak hanya soal teknis, tidak hanya menggunakan internet, tetapi juga interaksi dengan teman-teman, bimbingan, dan juga semangat, ya, bimbingan dari Pak Sofyan, dan juga semangat dari Pak Despa, dan juga kebersamaan di antara teman-teman itu dapat membantu eh, melangkah untuk lebih maju ya, karena saat ini teman-teman sudah dibekali dengan satu atau bahkan mungkin lebih senjata lagi untuk meningkatkan kualitas diri, memperbaiki diri yang nantinya dapat berguna untuk bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan akhirnya bagi masyarakat ya. Dengan internet membuka peluang banyak hal, membuka kesempatan banyak hal, karena dengan melalui internet bisa belajar banyak pengetahuan dan keterampilan. Nah, dari Pak Despa dan Pak Sofyan, teman-teman juga dapat mempelajari bagaimana pengetahuan dan keahlian yang sudah dipelajari tadi dapat digunakan agar dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ya, Eh, akhir kata, eh, kami juga ingin meminta dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk kesehatan, keselamatan, kelancaran, semua hal yang kita juga cita-citakan ya bagi para anggota Monas, bagi klub Monas, bagi perkumpulan Lions Club, dan juga bagi keluarga-keluarga eh, kita dan keluarga-keluarga eh, apa yang mendukung kita semua agar semua diberi kesehatan dan keselamatan. Em, Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya, bahwa tetap teman-teman harus semangat, tetap belajar meskipun sudah lulus hari ini. Ini bukan berarti hari terakhir belajar ya, karena belajarnya masih harus tetap terus sampai kita menutup mata, baru kita selesai belajar. Ya, baik demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan salam dari kami semua, dari Monas dan juga dari para pendukung, donatur ya, karena ini Monas juga memberikan dukungan kepada Bapak Ibu sekalian melalui bimbel Lentera Inklusif ini tidak sendirian gitu ya. Ada banyak tangan, banyak orang, banyak hal di belakang kami yang mendukung, sehingga kami juga harapkan dari tangan-tangan Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, maka kebaikan yang lain akan terus berlanjut. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi yang nanti dapat juara ya. Selamat dan selamat juga pada Pak Sofyan yang sudah selalu konsisten mendukung kami, dan terima kasih Mas Despa, Mas terima kasih
Mas kembali. Gifari, Mas terima kasih Friska dan semua peserta ya yang sudah rajin dan semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam terima kasih warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Siti. Akhirnya untuk saya secara pribadi, saya mendengar suara Ibu Siti akhirnya hari ini ya. Luar biasa. Ya, kalau dengan Friska sudah pernah bertemu, mungkin lupa Iya, saja. iya. Akhirnya dengar lagi Ibu setelah sekian lama. Ya, Terima kasih Bu Siti. Buat teman-teman, sama-sama. tetap Silakan. semangat. Dan tentunya, ya betul ya, yang menjalankan ibadah puasa, semoga tetap semangat, tetap kuat, dan semoga puasanya berkah ya, membawa keberkahan. Baik, saat ini saya meminta semuanya peserta atau semua yang hadir di room ini untuk on cam. Kita untuk sesi foto bersama ini dipandu oleh Mbak Indah mungkin atau Mbak Dia dari Lentera Inklusif. Saya persilakan. Eh, Baik, terima kasih Mbak Priska. Kepada para peserta juga para Iya, saya gimana nih kameranya? Mbak Siti sudah oke. Silakan diaktifkan kameranya semua. Mbak, kalau saya udah kelihatan belum? Mas Fajrin backlight, tapi sudah terlihat. Backlight ya? Iya, Ini backlight. gimana, Mbak? Kalau punya saya, Mbak, Mas Legito kameranya agak lebih naik sedikit. Tuh. Oke, sip, sudah. Sip. Oke, baik. Saya mulai ya untuk sesi dokumentasi graduation ini. Ya, jangan lupa senyum manis 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kembali Mbak Priska, silakan. Terima kasih banyak. Baik, untuk teman-teman peserta khususnya, mohon izin kami meminta untuk mic-nya di off dulu ya. Nanti kita ada waktunya untuk berbicara. Nah, karena sore hari ini, eh, sorry, maksud saya di pertemuan opening kemarin mungkin ada dari teman-teman yang punya pertanyaan tapi belum sempat tersampaikan dalam sesi motivasi. Maka pada sore hari ini pun sesi motivasi itu kembali kita buka, yang mana betul kata Ibu Siti bahwa graduation hari ini bukan akhir dari segalanya, dan apapun kondisinya, kapanpun itu, semangat setiap orang itu perlu di-charge lagi. Sama seperti handphone atau laptop kita, mungkin kita juga pasti ada daunnya atau ada sedikit melemah, maka kita perlu di-charge lagi energi semangatnya supaya tetap semangat ya dalam menjalani kehidupan kita, dalam ya meniti segala sesuatu yang menjadi cita-cita kita sampai nanti itu bisa tercapai. Maka kita masuk pada sesi motivasi. Kami mengundang motivator kita, Bapak Despa Dendi Irawan, SPD MPSI Kons, seorang konselor tunanetra dan motivator, self-improvement trainer, penulis buku Menjadi Cahaya dalam Kegelapan, dan sekaligus juga menjadi founder dari halocounselor.id. Nah, di sini Pak Despa akan menyampaikan materi motivasi untuk kita, dan tentunya nanti di sesi akhirnya kita akan adakan sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman jangan buang kesempatan ini, mumpung Anda bisa berkonsultasi secara langsung. Ini kita anggap langsung ya karena langsung bisa berbicara dengan beliau di sore hari ini. Pak Despa, monggo silakan. Oke, terima kasih Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia buat kita semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Dan di sini saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, Friska, Sofian, Gefari, Bu Siti, semuanya, dengan teman-teman yang ada hari ini maupun yang di luar sana yang terus membantu kita atau membantu dalam proses acara. Dan di sini saya ingin menyampaikan satu pemikiran saya, di mana Anda pribadi atau saya pribadi, tentunya di mana saat kita berpikir tentang kita memberikan satu pertanyaan dalam handphone kita, tentunya teman-teman semuanya punya handphone,
dan kita sering tanya kabar teman kita, gimana kabar teman kita, atau kita sering melemparkan voice note ke grup kita, gimana kabar-kabar teman kita di luar sana, atau kita sering membicarakan teman kita, gimana teman kita di luar sana, atau sama-sama tunanetra, dan gimana keberhasilannya, atau apa permasalahan teman kita, atau kita sering membicarakan orang lain di luar diri kita. Kita bahkan sering menghubungi teman kita, gimana dia kabarnya sekarang? Sekarang dia sibuk apa? Sekarang dia gimana? Sekarang dia kuliah di mana? Atau sudah nikah atau belum? Atau hal-hal lainnya yang sering kita tanyakan tentang orang lain terhadap orang lain atas keingintahuan kita. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah selama ini kita pernah bertanya terhadap diri kita, terhadap rencana dalam kehidupan kita? Kita hadir selalu untuk orang lain. Bagus, bagus kan. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah kita sudah bertanya terhadap diri kita dan keberadaan hari ini kita? Iya, bahkan satu hari kita sering berbaring, duduk santai sambil megang handphone. Tapi pertanyaan saya adalah, hanya cuma 3 jam. Iya, benar. Anda sering ngobrol lewat telepon teman Anda sambil tawa di sana dan tawa di sini, membicarakan 1-2 jam tentang orang lain. Tetapi tanpa kesadari, kita melakukan hal itu. Berapa lama? Setahun? Bahkan sampai 5 tahun? Bahkan sampai 10 tahun? Kita membicarakan tentang keberhasilan orang. Tetapi kita tidak pernah membicarakan tentang gimana caranya kita berhasil. Nah, dengan acara ini tentunya dengan sesi motivasi, teman-teman saya kasih waktu seluas-luas mungkin, walaupun kita punya waktu yang terbatas dengan dikasih waktu saya, tetapi saya kasih kesempatan teman-teman bisa bertanya langsung. Dan di mana bisa berpikir dan gimana caranya saya tentang keberhasilan yang perlu dibangun dan perlu diciptakan kesusahan itu sendiri. Dan di mana saya berpikir bahwa semua orang punya hak yang sama, atau selama ini kita selalu berkata, oh iya, dia sukses gara pamannya, karena pamannya orang sukses, itu dibantu deh dia. Atau bilang, ya iyalah dia sukses, soalnya kan bapaknya juga orang sukses. Ya gimana dia nggak berhasil? Kan dia istrinya melihat. Atau ya iyalah dia berhasil, orang suaminya juga bisa melihat, ya dia ada ngebantu. Selama ini kita mencari pembelaan-pembelaan terhadap keberhasilan orang lain, dan agar kita terima keberhasilan orang lain dikatakan adanya sesuatu yang saya sampaikan. Tetapi kita tidak pernah membicarakan diri kita dan gimana cara kita berhasil, dengan cara apa, dan gimana caranya agar kita berhasil seperti apa yang kita ingin. Tentunya, iya mas. Ya tentu aja dia berhasil mas. Karena kan dia timnya banyak. Oke, nggak apa-apa. Oh, Sofian berhasil mas. Dia ada Gipari, ada Friska, ada teman-teman yang lain. Tidak, saya berhasil. Coba kalau nggak ada Gipari, atau nggak ada Friska, atau nggak ada teman-teman lainnya, mungkin Sofian bukan siapa-siapa. Banyak sekali kalimat itu keluar dari suara kita atau suara orang di sana. Kenapa? Karena kita, tanpa kita sadari, kita selalu memberikan satu alasan untuk keberhasilan seseorang. Dan kita tentunya di dalam ilmu psikologi, kita harus bisa menemukan alasan kenapa kita harus berhasil. Bahkan dalam satu negara Indonesia, setiap orang melakukan satu kesalahan didasari sebuah motif. Sama. Keberhasilan juga itu berdasarkan sesuatu motif dalam. Nah, itulah yang pertama kali saya lakukan. Saya harus punya motif kenapa saya harus berhasil. Dulu, ingat banget di mana saya ikut seminar tentang obsession, Anda harus punya rumah sebelum usia 35 tahun. Karena setelah umur 40 tahun, Anda akan berat kalau Anda membeli rumah. Dan saya pegang kalimat itu yang menguntungkan waktu itu saya usia 19 tahun. Iya, saya sudah tunanetra usia 19 tahun. Latar belakang saya, Anda sudah tahu. Bapak saya supir, ibu saya berumah tangga, dan saya bukan lahir dari orang kaya. Tapi saya memutuskan diri saya ingin menjadi orang kaya. Nah, disitulah saya berpikir, oh, saya harus sukses. Dengan pengetahuan baru, menjadi persepsi baru, terhadap pemahaman baru, ternyata semua orang punya hak yang sama. Hingga bicara alasan apa yang harus Anda bangun di dalam diri. Nah, akhirnya
Alhamdulillah, di usia 23 tahun saya bisa membeli rumah. Dan bahkan, dulu saya bilang, saya ingin kuliah. Tentunya di luar sana orang mau kuliah, ya tinggal kuliah aja. Beda dengan diri kita. Iya, kita, benar. Kita mau kuliah, kita berpikir biayanya, kita berpikir jarak, karena kita punya keterbatasan sebagai teman. Saya cari kampus, ternyata masuknya Senin sampai Jumat. Karena saya sadar, kalau saya kuliah Senin sampai Jumat, saya tidak akan bisa kuliah. Kenapa? Karena saya tidak bisa membiayai diri saya kalau saya kuliah Senin sampai Jumat. Akhirnya saya berpikir, saya mencari informasi. Gimana cara saya bisa kuliah? Walaupun dengan waktu yang proses saya harus mencari uang untuk biaya kuliah tersebut. Akhirnya saya mendapatkan informasi, kita bisa kuliah di Sabtu dan Minggu. Saya bangun pagi, pulang malam, bangun pagi, dan pulang malam. Biarkan hari Sabtu dan Minggu saya kuliah, dan Senin sampai Jumat mencari uang untuk membiayai kedua hari tersebut untuk saya kuliah. Dan akhirnya apa? Saya punya alasan kenapa saya harus kuliah. Karena saya ingin berhasil seperti teman-teman di luar sana yang berhasil dengan kemampuannya, dengan keilmuannya. Karena saya pernah duduk, saya bertanya sama diri saya sendiri, saya bilang, pekerjaan di luar sana, apa yang bisa saya kerjakan? Bahkan pekerjaan yang paling ringan pun, waktu itu saya berpikir dengan keterbatasan saya, tanpa pengetahuan saya, nggak bisa nih gue jadi ojek, nggak bisa jadi supir, nggak bisa jadi security, dan itu nggak bisa jadi juru parkir. Bukan saya merendahkan pekerjaan itu. Waktu itu dalam pikiran saya, pekerjaan itulah yang dimana teman-teman saya lakukan. Tapi dalam keterbatasan saya berpikir, oh ternyata saya nggak bisa melakukan itu. Berarti saya harus melakukan yang lain. Saya melakukannya dengan cara apa? Mungkin teman-teman kuliah itu hal yang mudah. Iya, sebagian besar mudah. Tapi sebagian hal yang lebih besar lagi, itu sebuah proses yang harus kita lewati bersama. Nah, sampai teman-teman sudah belajar internet di sini. Teman-teman sudah belajar tentang dan teman-teman siap beradaptasi. Bukan di sini, di luar sana. Di luar sana, teman-teman harus bisa beradaptasi. Belajarnya seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Tapi mentoringnya seumur hidup. Kenapa? Karena orang berhasil semakin berhasil karena dia punya mentoring. Karena orang berhasil karena dia punya konselor. Karena ada punya konsultan. Coba kita lihat, perusahaan yang semakin besar dan sudah besar, pasti dia punya konsultan. Ternyata bukan hanya perusahaan, tapi individual pun juga harus punya konsultan. Siapa? Bisa mentor. Nah, inilah yang saya lakukan terhadap diri saya. Bukan berarti keberhasilan saya karena saya berhasil, bukan. Tapi keberhasilan saya adalah karena Anda semuanya memberikan kesempatan saya untuk saya berbicara di tempat ini. Dan sama, seandainya kita pahami bahwa kita punya alasan untuk menjadi orang yang berhasil, dan saya yakin Anda orang yang siap. Bahkan saat Anda duduk, iya, duduknya sebentar, 2 jam, 3 jam. Tapi tanpa Anda sadari, Anda boleh berhitung. Sekarang berapa usia Anda? Dan apa yang telah Anda miliki? Dan apa yang telah Anda bagikan? Dan apa yang akan Anda lakukan di hari ini? Sudah lama kita membuang-buang waktu dengan cara duduk, megang handphone, nanya kabar teman. Baik. Tapi sudah saatnya kita membicarakan diri kita untuk kesusahan kita, agar kita bisa bantu orang di luar sana. Nah, ini teman-teman, kita terus mengembangkan potensi kita. Dulu saya pikir dalam pikiran saya, aduh pikiran gue kenapa kayak gini ya? Oh, ini setan yang mikirin yang negatif. Oh, ini malaikat yang berpikir positif. Dan ternyata pikiran kita adalah hasil pilihan kita. Nah, semenjak itulah saya memilih pikiran yang di mana saya harus memikirkan masa depan saya. Karena kita hidup bukan sekedar pikiran, karena kita hidup dalam dunia nyata. Dan kita berikan kenyataan hidup kita berawal dari sebuah pemikiran kita. Sama, saya berpikir tentang kehidupan. Seandainya saya tanya kalian semua, apa yang kalian pikirkan? Tentunya Anda bisa menjawab. Dan apa kalian rasakan terhadap pikiran Anda bisa menjawab. Dan apa sikap Anda terhadap pikiran dan perasaan Anda bisa menjawab. Lalu apakah tindakan Anda terhadap pikiran
perasaan, sikap, dan tindakan Anda. Anda bisa menjawab. Apakah Anda bisa komitmen terhadap pikiran, perasaan, ucapan, sikap, maupun tindakan Anda? Nah, Andalah yang menentukan. Terkadang tidak tersinkronisasi. Nah, itu yang saya pelajari. Di mana saya belajar berpikir. Iya, saya berpikir apa yang ingin saya pikirkan terhadap kehidupan saya untuk masa depan saya. Setelah saya berpikir, dan saya sinkronisasikan antara perasaan saya dan sikap saya. Setelah sikap saya, dan saya akan konsentrasikan lagi terhadap tindakan-tindakan saya, dan saya komitmen. Ingat teman-teman, keberhasilan kami bukan karena detik ini, karena kita komitmen dari tahun ke tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, sampai akhirnya saya sampai usia 35 tahun. Dari usia 18 tahun dan 19 tahun, saya bertahan terhadap pikiran saya, dan akhirnya saya sampai di sini. Sama. Acara ini, atau Sofian berhasil terhadap keberhasilannya, bukan karena tahun ini. Karena sudah beberapa tahun dia komitmen terhadap pikirannya, perasaannya, sikapnya, perilakunya, dan komitmen terhadap semuanya. Bukan di luar sana, misalkan, oh, saya sudah mencoba mahasiswa, saya sudah mencoba jualan ini, saya bisnis ini, saya melakukan ini, saya coba itu, dan saya coba ini, dan coba itu. Ya, bagus. Tapi pertanyaan saya, berapa lama waktunya Anda mencoba? Dan datang kemana Anda menjadikan mentor? Dan siapa mentor? Dan apakah Anda sudah sampai di titik mana? Jangan-jangan coba sana, coba sini, coba sana, kita masih bermasalah terhadap diri kita, makanya kita coba-coba sana dan coba-coba sini. Sudah saatnya kita komitmen terhadap pikiran, perasaan kita, sikap kita, perilaku kita, dan komitmen terhadap keseluruhannya. Karena dari ke tahun-tahun saya belajar psikologi dalam dunia bisnis maupun semuanya, itu yang dipakai. Semuanya berdasarkan ke dalam diri kita. Bahkan saya sadar bahwa ada 10.000 kata, bahkan sampai 50.000 kata mendesain skenario dalam berpikir sampai detik ini saya lakukan. Karena saya masih komitmen terhadap pikiran saya dan tindakan saya. Dan akhirnya apa? Keberhasilan itu ada di tangan kita. Dan bukan hanya sebuah tontonan, atau bukan sekedar pemikiran, tapi berdasarkan komitmen kita bersama. Ya teman-teman kemarin belajar asik-asik dan seru-seru. Mungkin nanti ada yang juara 1, juara 2, juara 3, ada yang bagus. Tapi ingat, apakah Anda mampu komitmen ini untuk setahun, 2 tahun, dan sampai selanjutnya untuk Anda dibawa sampai kesuksesan Anda sendiri. Oke, gimana teman-teman di sini? Boleh, nggak apa. Kemarin katanya masih banyak yang mau tanya. Boleh, sekarang dengan waktu terbatas, tapi saya kasih kesempatan waktu bertanya tanpa batas, khusus untuk Anda. Karena saya menganggap ini, dan banyak teman-teman tunanetra yang menghubungi saya, dan saya senang, saya terbuka itu. Dan bahkan alhamdulillah, masih ada beberapa orang yang konsisten, dan sampai detik ini. Ingat, bukan seminggu, bukan sebulan, tapi bertahun-tahun kita masih berkomunikasi dengan baik. Dan kita lihat, dia menjadi orang yang berhasil. Dan Anda tahu siapa namanya? Anda pasti kenal. Dan dia adalah Anda, orang yang Anda. Iya, kenapa? Karena saya menggunakan DBT. DBT apa sih, Mas? DBT adalah dialog behavior therapy. Dan hasil berdialog akan berubah secara perilaku. Itu yang saya lakukan. Makanya saya tersenyum, saya bahagia melihat keberhasilan teman saya. Karena saya hadir untuk Anda dan diri saya. Dan saya berharap hari ini tentunya Anda punya teman di Paris, tanya. Jadikan dia mentor. Sofian, jadikan dia mentor. Mungkin Anda mau jadi MC, masa bisa? Tidak apa-apa, tanya. Jadikan orang-orang di sekitar Anda mentor. Agar apa? Jangan, dia mah berhasil gara-gara kecepatan aja. Dia mah bisa gara-gara ini aja. Iyalah orang dia bisa, orang banyak teman yang bantu. Dia sukses, saya tahu kok. Kalau dia nggak dibantu sama temennya, dia nggak bakal sukses. Iya, selama ini kita selalu membicarakan kesuksesan orang lain terus. Pertanyaan saya adalah, kapan kita membicarakan diri kita untuk masa depan kita? Kita berpikir sebagai laki-laki, kita sebagai pemimpin.
Nanti gimana kita punya istri, dan gimana cara kita punya anak, dan gimana cara kita tempat tinggal, gimana cara kita nafkahin. Kebanyakan orang berkata, jalanin dulu aja hidup. Jangan dianggap rumit, kok santai aja. Benar. Saya setuju dengan kalimat itu. Dan tapi ingat, lihat nasibnya, lihat kehidupannya, apa yang terjadi dengan dirinya. Anda lebih tahu. Karena saya nonton aja. Karena saya pemain untuk diri saya dan lingkungan saya, dan saya siap menjadikan Anda sebagai pemain, bukan sebagai penonton. Oke teman-teman, gimana nih? Kita boleh sambil nanya, nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau teman-teman mau langsung tanya, boleh dibuka Boleh, aja. boleh Kak, boleh. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh di open mic-nya. Nanti sebutkan namanya dulu, baru kita persilahkan ya. Boleh silahkan. Izin Pak Desta dari Yusuf Fahmi dari Riau. Saya ingin Oke, bertanya, Rio. Siap. bagaimana cara Pak Desta dalam membangun kekuatan mental dan konsisten dengan pemikiran-pemikiran yang selama ini Pak Desta pegang? Mungkin itu aja Pak Desta. Terima kasih. Oke, sama-sama terima kasih nih pertanyaannya. Ya, jadi yang pertama yang saya lakukan adalah saya mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Kenapa? Karena kebutuhan dasar manusia itu adalah satu hal yang harus kita pegang. Apa itu? Kalau kita memberikan satu kebutuhan dasar terhadap diri kita, kita apa? Kita menghargai diri, kita mencintai diri kita, dan kita mulai terus menghargai diri kita, dan kita terus meningkatkan apapun yang kita inginkan. Nah, setelah kebutuhan dasar kita melakukan apresiasi terhadap diri kita. Coba kapan terakhir kali kita ganteng, dan kapan terakhir kali kita bilang kita ganteng dan kita sukses, kita bahagia. Nah, kalau itu kira-kira setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dan hari ini sampai kapanpun Anda sukses. Nah, setelah itu yang diucapkan, tentunya kita memiliki sebuah resiliensi yang kuat terhadap diri kita. Resiliensi yang kuat itu berdasarkan dari sesuatu pemikiran-pemikiran yang sebenarnya dari hasil berdialog, berdiskusi. Pertanyaan saya, 10 orang terdekat Anda siapa dia? Dan bahkan dulu saya disuruh tulis, Despa, tolong tulis 10 orang terdekat Anda, saya tulis. Oke. Setelah saya sebut nama-namanya, tolong tulis apa pekerjaannya. Saya tulis pekerjaan 10 orang itu. Dan tanya penghasilan tetapnya selama 1 bulan berapa? Tulis. Nah, diambil rata-rata dan dia bilang apa? Despa, penghasilanmu tidak akan pernah jauh dari 10 orang. Keberhasilanmu tidak akan pernah lepas dari 10 orang tersebut profesinya. Nah, akhirnya, angka saya kecil. Pekerjaan 10 orang terdekat saya tidak mungkin saya kerjakan. Akhirnya apa? Saya mulailah buka network. Saya buka jaringan. Saya ikuti seminar-seminar. Mulailah saya kenal trainer A, trainer B, trainer C, pembicara C. Semuanya saya kenal. Akhirnya saya jadikan dia 10 orang terdekat dalam diri saya. Setelah jadikan 10 orang terdekat dalam diri saya, akhirnya apa? Saya tanya penghasilannya dan akhirnya alhamdulillah. Penghasilannya saya di antara 10 orang tersebut dan saya sama penghasilannya dari sama rata-rata. Dan pekerjaannya akhirnya sama. Dan itulah yang tanpa saya sadari akhirnya membuat diri saya semakin konsisten. Kenapa? Karena lingkungan kita adalah hasil cerminan kita. Dan itu saya bangun terus. Dengan cara apa? Saya belajar. Contoh misalkan, apa yang saya pikirkan? Oke, saya berpikir tentang sesuatu apa yang saya mau. Apa yang Anda mau? Misalkan mobil. Perasaan Anda gimana kalau Anda punya mobil? Oh, senang. Sikap Anda terhadap mobil itu apa? Oh, sikap saya akan senang. Tindakan Anda cari supir. Komitmen Anda mencari uang untuk beli mobil. Nah, itulah yang perlu tersinkronisasi. Tetapi selama ini antara pikiran kita bilang, saya pengen kerja. Bagus. Tapi saya senangnya tiduran terus. Nah, ayo. Siapa yang pengen kerja, pengen berkeluarga, pengen punya pacar, tapi tidur terus. Nah, tanpa
disadari akhirnya tanpa kita pahami, ternyata cara berpikir kita tidak tersinkronisasi. Pikirannya, perasaannya, sikapnya, perilakunya, atau komitmennya. Dan saya berlatih. Oke. Kita mulai lebih kecil lagi. Misalnya. Saya berpikir ingin minum. Nah, tanya perasaan Anda. Kalau Anda minum, gimana perasaan Anda? Oh, saya segar, lega. Itu harus sinkron. Jangan pikirannya mau minum Fanta apa Sprite. Nah, berarti pikiran Anda masih bercabang-cabang. Biarkan pelan-pelan. Tersusun. Oke, saya mau minum Fanta. Oke. Nah, setelah itu, perasaan Anda kalau minum Fanta gimana? Oh, enak. Karena warnanya merah, segar. Oke, itu perasaan. Sikap Anda, nikmat. Sikap Anda, datang ke warung. Nyari Fanta, bukan Sprite. Nah, setelah Anda nyari Fanta, dapat Fanta, ingat, Anda harus komitmen. Jangan sampai Anda beli Fanta, tapi Anda pulang, Anda minum teh manis. Sesungguhnya, komitmen itu adalah sesuai antara pikirannya, perasaannya, sikapnya, perilakunya, dan komitmennya harus sinkronisasi. Itu yang saya lakukan. Yang dimana saya pengen jadi konselor, saya harus kuliah S1 di bidang konseling, selesai. Karena saya komitmen saya pengen jadi konselor, ya saya harus ngambil konseling. Saya nggak ngambil mata pelajaran lain, walaupun waktu itu teman-teman kebanyakan ngambil PLB. Karena lapangan pekerjaannya bagus buat teman-teman tunanetra. Kesos, karena kesos itu bagus buat tunanetra. Enggak, saya nggak kegoda. Kenapa? Karena saya punya struktural dalam pikiran saya ambil konseling, dan saya pengen menjadi konselor pertama di Indonesia yang difabel. Dan alhamdulillah akhirnya saya konselor pertama yang tunanetra menjadi difabel. Nah, setelah saya menjadi konselor, stop enggak, karena ada satu struktural lagi, saya pengen punya izin praktek. Setelah praktek, semakin berkembang lagi, ngambil jurusan magister psikologi, pengen menjadi lulusan UIN Syarif Hidayatullah tunanetra pertama, karena saya memang suka yang menarik-menarik di situ. Jadi teman-teman perlu dari hal yang kecil buatlah bangun struktural itu, biar nanti struktural yang besar Anda pasti bisa melakukannya. Itulah komitmen-komitmen yang kecil, itulah yang perlu kita bangun. Contoh, saya mau kursus deh sama Pak Sofian di Lentera Inklusif, apa-apa, bagus. Anda udah belajar, tapi setelah belajar, apakah komitmen itu masih terjaga? Apakah habis belajar ini, Anda sudah tidak belajar lagi? Nah, itulah yang tadi sampaikan Bu Siti. Bukan hari ini aja, tapi terus dan terus kita berkembang dan mengembangkan diri kita. Jadi teman-teman, tentunya itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman boleh cara lain, enggak apa-apa. Masa cara ini? Boleh. Tapi ingat, waktu kita terbatas. Karena kita jangan biarkan 5 tahun yang lalu sama dengan 5 tahun yang akan datang. Dan kebanyakan di luar sana, hari ini sama dengan 5 tahun yang lalu, dan jangan biarkan 5 tahun yang akan datang sama dengan tahun ini. Oke? Teman-teman, gimana dari Riau? Sudah paham ke? Atau misalkan mau respon lagi? Oke, sudah cukup Pak Desta. Terima kasih banyak penjelasannya. Oke. Salah sebut Ya, nama sama-sama. ya, bukan Pak Desta. Despa, pakai pi, papa. Ya. Mohon koreksi Ya, 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 nggak sorry. apa-apa. Iya, biar ke depannya nggak salah lagi, nggak apa-apa ya. Tuh. Oke, yang lain boleh silahkan. Open mic-nya. Atau lagi bertanya sama diri sendiri ya di sana ya. Ada yang lain lagi yang mau? Ayo, masih banyak waktunya loh. Iya nih kayaknya Eh, lagi kaji nih. Dengan siapa? izin nanya, Siapa? Siap. Boleh sebut eh nama dulu. Gift dari Medan. Kak. Oke, silakan. Eh, Pak Despa, sebelumnya izin Pak Despa ya. Siap.
dari yang Pak Despa sampaikan tadi, saya menangkap beberapa poin yang perlu digarisbawahi. Tapi dengan segala perjuangan yang udah Pak Despa lalui, struggle dan cerita-cerita yang udah Pak Despa ceritakan kepada kami gitu. Tapi ada satu hal yang menarik bagi saya Pak Despa. Untuk kita yang misalkan punya keterbatasan ini, itu challenge terbesarnya adalah tentang kesempatan dan kepercayaan Pak Despa. Kalau menurut Pak Despa sendiri, gimana Pak Despa menjawab itu? Eh, Kesempatan dan kepercayaan kita memang mungkin punya semangat, punya motivasi. Kita punya segala macam yang dibutuhkan untuk sukses. Tapi ketika kesempatan dan juga kepercayaan itu sangat sulit untuk didapatkan, bukan sulit, tapi masih minim untuk didapatkan. Itu bagaimana Pak Despa? Iya. Oke, bagus ya. Contoh Pertanyaan gini, bagus nih, Kak. iya, kesempatan dan kepercayaan. Iya. Iya, jadi yang dimana kita terus meningkatkan dengan cara ini. Anda, gimana kalau orang bisa percaya sama kita dengan kita punya keterbatasan? Tentunya dengan apa yang kita miliki, apa yang kita ketahui. Orang akan memberikan kesempatan kalau orang itu percaya. Orang tidak akan memberikan kesempatan kalau orang itu tidak percaya sama kita. Seperti kampus-kampus besar yang dimana saya kuliah. Dan saya selalu memberikan kepercayaan terhadap diri saya. Dan akhirnya kampus memberikan kepercayaan dan kesempatan. Bahkan saya selalu diberikan kepercayaan. Karena bukan dia yang memberikan. Karena saya memberikan kepercayaan terhadap diri saya dan saya biarkan dia percaya terhadap diri saya. Saya sampai punya beberapa tender-tender besar bukan karena keterbatasan. Karena saat kita duduk berdiri di luar sana, sudah nggak ada lagi tuntutan netral. Sudah nggak ada lagi keterbatasan. Yang ada adalah apa yang Anda bisa. Dan apa yang membuat saya percaya sama Anda. Dan apa alasannya saya memberikan Anda kesempatan. Karena saat kita duduk, sudah nggak ada lagi tuntutan netral. Contoh sederhana, saat saya tender, saya presentasi. Nggak ada yang nanya, kenapa tunanetra Mas Despa? Sejak kapan tunanetra Mas Despa? Dengan cara apa Mas Despa belajar? Dengan cara apa Mas Despa mengerjakan tugas? Itu nggak ada lagi pertanyaan. Yang ada adalah apa? Kita mengadu misi kita. Kita mengadu program kita. Kita duduk bareng. Kita tender bareng. Mana yang pantas dan mana yang buat orang percaya terhadap diri kita. Dan akhirnya perusahaan-perusahaan besar itu memberikan kepercayaan saya untuk memegang mengelola perusahaannya atau menjadi para tradernya atau menjadi konsultan. Belum lama saya ngisi lagi di Garuda. Garuda Express, perusahaan besar, kargo. Kenapa saya dipanggil? Karena kasihan? Bukan. Karena tunanetra? Bukan. Karena dikasih kesempatan? Bukan. Tapi karena dia percaya dan akhirnya dia memberikan kesempatan. Karena saya tahu perusahaan besar tidak mungkin membiarkan perusahaan besarnya dikasih kesempatan terhadap orang lain yang tidak dipercayai. Jadi teman-teman salah satunya dengan teman-teman belajar di sini, berarti teman-teman mempersiapkan diri teman-teman untuk apa? Membuat orang lain percaya. Dan akhirnya teman-teman akan diberikan kesempatan terhadap teman-teman yang mampu dan bisa melakukannya. Seperti hari ini, apakah Pak Sofian manggil saya karena saya diberikan kesempatan? Tapi saya yakin Sofian percaya kepada saya dan akhirnya apa? Dia memberikan kesempatan saya. Karena kita sering berdialog, kita sering berpikir bareng, kita sering diskusi terhadap konsep-konsep masa depan, terhadap kehidupannya. Nah, jadi yuk kita bareng-bareng agar diri kita bukan bicara tentang kesempatan atau kepercayaan, tapi kita berbicara mempersiapkan diri kita agar kita dikasih kepercayaan dan dikasih kesempatan. Seperti itu. Gimana Boleh? yang memberi pertanyaan? Ada tanggapan? Mau tanggapan boleh atau mau nanya lagi boleh? Ya, atau mau sharing Iya, mungkin gitu. iya Pak, terima kasih Pak. Saya dapat satu poin baru lagi Pak. Jadi
bukan lagi maksudnya kesempatan dan kepercayaan penting, tapi lebih daripada itu ini tentang kemampuan apa yang bisa kita punya sehingga dengan kemampuan itu kepercayaan dan kesempatan juga akan datang ya Pak ya. Iya, benar. Eh, Iya, jadi iya. Sudah Terima cukup? kasih. Ya, itu cukup. Terima kasih. Oh Mas Yofan. iya, terima kasih. Masih malu-malu kayaknya ini ya Kak ya. Next, ada lagi, silakan. Tanya. Boleh saya nanya? Satu-satu, ya tadi boleh. yang cewek duluan. Ada dua. Tadi ada suara yang cewek duluan. Siapa di mana? Oh, udah nggak ada. Oke deh, yang cowok. Yang cowok siapa? Sebutin nama, asalnya dari mana? Ya, saya Rizky dari Semarang. Silakan. Pak Ispa, saya senang sekali karena bisa akhirnya dapat kesempatan bertanya. Sebenarnya mau tanya dari tadi, tapi ini jujur juga masih ragu-ragu untuk mempertanyakan hal ini. Eh, Siap-siap. jadi saya itu sering dapat ya curhatan, tapi saya sebenarnya juga mengalami gitu. Jadi kalau kalau teman-teman mungkin yang sudah meniti karir atau sudah mendapat kepercayaan, itu mungkin enak. Maksudnya nasibnya itu lebih sedikit beruntung. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang apa ya, yang kurang mendapat supporting system, misalnya entah dari keluarganya, entah dari lingkungannya, misalnya mau mau melakukan ini lah gitu. Tapi dari keluarga atau lingkungannya jangan jangan ini, tapi harusnya ini aja, atau udah kamu nggak usah gini, tapi udah gini aja, udah di rumah aja misalnya kayak gitu. Lah itu kan membuat mental dan kepercayaan kita kan jadi down. Lah itu bagaimana untuk mengatasi seperti itu? Apakah kita ada waktu itu ada pernah saya dengar saran kabur aja gitu kan? Menurutku kabur tapi kita nggak punya apa-apa itu kan sama aja bohong, Pak. Terus ada juga yakinkan pelan-pelan tapi nggak bisa merubah keadaan. Lalu harus bagaimana, Pak? Untuk mengatasi seperti ini. Ini sih kebanyakan dialami dari teman-teman netra yang dari kecil ya. Dari kecil yang pertama saya juga untuk meratasi ini semua itu masih sangat sulit gitu. Padahal motivasi ada gitu, Pak. Nah, iya. Jadi gimana sih caranya kita dapat bisa membangun sebuah kerangka sebenarnya? Nah, tentunya sama. Bahkan sebagian orang itu untuk membangun kerangka itu butuh proses. Tentunya keberhasilan saya juga ada sebuah proses. Nah, di mana saat orang berpikir contoh misalnya, udah kabur aja. Gitu. Iya, berarti dia tidak punya kerangka. Tentunya, gimana cara kita dapat bisa memberikan kepercayaan terhadap diri kita? Nah, ini tanamkan ke dalam diri kita, gimana cara kita memiliki kesempatan dan kita memberikan satu kepercayaan. Nah, sekarang tanpa kita sadari, bukan sebuah sistem yang kita permasalahkan. Yang kita permasalahkan jangan-jangan adalah tingkat memberikan kepercayaan terhadap diri kita sendiri. Karena yang dimana saya pelajari dan buku-buku psikologi yang saya baca, di luar sana banyak sekali orang berpikir mencari hambatan-hambatan dari eksternal, mencari faktor-faktor penyebab kenapa kenapa kita seperti ini. Selama ini orang membicarakan faktor eksternal, apa traumatiknya, apa faktor pemicunya, tetapi hampir lupa. 70% sampai 80% diakibatkan karena internal. Apa itu internal? Kita tidak pernah memberikan kesempatan kita untuk berpikir dan memberanikan ucapan kita atau komitmen terhadap diri kita. Jangan-jangan memang diri kita sendiri yang tidak pernah memberikan kesempatan terhadap diri kita. Lalu gimana caranya? Iya, saya pernah dan di mana saya belajar di satu
yayasan, mungkin Anda tahu, mitra-mitra, yang dimana saat saya dituntun sama mama saya, ditungguin pulangnya, diantar, saya tidak pernah bisa menggunakan tongkat untuk berjalan. Tiba-tiba ada seorang perempuan datang duduk samping saya, dia tanya, Des, kesini sama siapa? Sama nyokap gue. Nah, lu pulang, nanti pacaran bertiga. Jantung saya langsung, wah, waduh, bener juga cewek ngomong. Tapi saya senyum, tapi otak mikir, nanti lu pacaran bertiga ya, sama nyokap lu. Terus dia ngeledekin lagi besok, Des, masih sama nyokap? Masih, oh, nanti ke kantor sama nyokap juga ya? Jangan-jangan tidur sama istri bareng nyokap. Wah, langsung saya tuh. Akhirnya apa? Saya berpikir pulang, saya bilang, Mah, besok anterin aku ya, pulang aja. Pulang, iya, mau pulang aja, nanti jam 4 sore jemput aku aja. Iya, kata mama apa? Oke, mau pulang ya, berani sendiri, berani. Nanti pulang sama jemput jam 4. Akhirnya apa? Saya kasih kepercayaan terhadap diri saya. Jam 12 siang saya pulang menggunakan angkot dan tongkat pertama kali. Bingung, takut. Tiba-tiba motor lewat, mobil lewat, jalan di tengah, orang diteriakin, bang, ke kiri, bang. Jantung berdebar, tapi saya memberikan kesempatan itu terhadap diri saya. Di otak saya berpikir, saya harus kasih kesempatan saya untuk jalan sendirian dengan menggunakan. Setelah saya memberikan kesempatan kecil terhadap berjalan menggunakan tongkat, akhirnya saya memberikan kesempatan saya hal-hal yang lebih besar. Dan itu tentunya butuh tahap dan butuh proses. Bukan berarti keluar langsung. Orang tua ngelarang, pergi. Enggak. Bukan itu. Saya setuju. Tapi kasih kesempatan diri Anda. Diberikan kepercayaan kepada diri Anda dan orang tua kita, lingkungan kita akan percaya. Pas saya sampai rumah, apa yang terjadi? Dia bilang apa? Pak, nanti kalau ketabrak motor gimana? Kalau keserempet motor gimana? Ketabrak mobil gimana? Kecebur di got siapa yang nolong? Orang tua saya belum memberikan kepercayaan kepada saya. Tapi sekarang saya nggak pulang aja. Di WA lagi di mana? Mah, aku lagi di luar, mah. Ya udah, hati-hati ya. Mah, besok aku mau ke Bali. Oh ya udah, hati-hati. Nanya lagi sama siapa? Pulangnya berapa? Udah. Saya kuliah naik pesawat ke Padang. Mau kemana? Mau ke kampus, mah. Iya, mau wisuda sendiri. Saya kemana misalkan? Ke Surabaya, ke Solo, naik pesawat sendiri. Orang tua saya apa? Percaya. Karena saya memberikan kepercayaan kepada diri saya. Yuk teman-teman, kita memberikan kepercayaan kepada diri kita. Sedikit demi sedikit. Biar orang di lingkungan kita percaya. Karena dia butuh diedukasi. Karena dia butuh diberikan pengetahuan. Mama saya juga nggak nyangka. Oh ternyata tunanetra yang sukses. Oh ternyata ada ya tunanetra yang jago komputer. Oh ternyata ada ya tunanetra yang jadi konselor. Oh ternyata ada ya ada kita diberikan pasangan. Contohnya apa? Memiliki istri. Dan saya yakin tidak mudah. Orang istrinya atau anak kesempatan karena saya tahu dia yakin saya. Yuk bareng-bareng kita memberikan kesempatan kepada kita. Jadi kumpulkan alasan-alasan Anda kenapa Anda harus menjadi A, menjadi B, menjadi C. Kalau kita bicara, Mas saya ternyata dari kecil, iya nggak apa-apa. Tapi kita berikan kesempatan buat masa depan kita. Mas Despo ternyata kan umur 17 tahun. Iya, saya tidak bisa memberikan kesempatan untuk diri saya. Yuk, Sopian, semuanya. Givari,
fisika juga memberikan kesempatan. Coba seandainya fisika tidak dipercaya oleh teman-teman menjadi MC, mungkin nggak ada kesempatan. Sama. Jadi kita harus memberikan kesempatan ke diri kita. Bukan mencari kesempatan atau bukan cari orang yang percaya sama kita. Tapi carilah dan buatlah diri kita percaya diri dan memberikan kesempatan terhadap diri kita. Oke, gimana Bang? Atau Mas dari Semarang? Mau ada Boleh? tanggapannya? Mas, Boleh? boleh? Kalau masih belum puas, juga boleh ditanya terus, masih ada waktunya. Iya, boleh. Atau ada yang gajah, Sarannya sangat luar biasa. Jadi mungkin ini juga nantinya yang akan saya sarankan ke teman-teman yang mungkin pernah yang pasti pada nanya, aku harus gimana ya Mas ya kalau menghadapi situasi seperti ini, sedangkan orang tua nggak ngebolehin ke sana ke sini sendiri lah kayak gitu. Aku pun juga sampai sekarang pun juga mengalami itu gitu loh. Dan ya memang memang nggak mudah sih untuk terima kasih Bang. Ya, karena kayak saya dan yang lain juga di sini ada juga banyak perantau ya. Dulu merantau itu nggak langsung diizinin kok gitu. Tapi bagaimana kita meyakinkan mereka bahwa kita akan baik-baik saja gitu. Oke, masih ada waktu. Masih banyak nih, 15 menit lagi. Ayo, siapa yang mau bertanya Ya, saya. silakan. Kalau Mbak, Siapa dari mana? saya mau tanya. Tunggu Siti dulu satu-satu ya. Oh ya Satu-satu udah, boleh. Oke, ladies first. Siti. Ya, sebentar ya, Mas. Mbak Siti tadi lebih dulu. Mbak Siti dari mana? Dari Blitar, Jawa Timur. Oke, Mbak Siti boleh silahkan pertanyaannya. Ya, saya terbentuk dari tidak alami ya. Jadi kita ini ketika keluar sendirian itu selalu tidak tidak diizinkan ya dari dulu. Jadi harus didampingi, kalau nggak ada pendamping nggak boleh itu dulu. Nah, 2019 itu saya itu sempat ini nggak sengaja ini loh, nggak sengaja pesen Grab dari sekolahan ke rumah itu jaraknya 30 menit. Nah, sampai rumah itu saya dibagi-bagi karena kan saya belum pernah. Terus lama-kelamaan akhirnya saya pergi ke sekolahan, ke rumah, ke sekolahan itu nge-Grab dibolehin. Terus ini apa namanya, baru-baru ini baru-baru ini kan kereta api itu kan sudah ramah ya sama disabilitas, kayak petugas-petugas di stasiun, terus petugas di kereta api itu kan sudah ramah dengan disabilitas. Nah, saya pernah cerita ke Mama waktu itu, kalau tunanetra sekarang di kereta api juga bisa dilayani gitu. Terus bilangnya gini, alah, masa seorang Siti Khalifah bisa naik kereta api. Nah, eh, selisih 1 minggu itu saya belajar menggunakan aplikasi Akses KAI. Akses KAI itu saya coba pesen tiket dari Blitar ke Malang. Itu 2 jam. Perjalanannya 2 jam ya. Harganya cuma 12.000. Terus aku dulu bilangnya gini, aku mau pergi dulu ya ke dekat situ, gitu kan, ke dekat situ. Nah, ternyata aku perginya itu ke stasiun, gitu.
Terus sudah sampai stasiun hampir malam sana, Bapak tak VC. Bapak tak VC itu, Bapak langsung kaget. Seorang aku yang belum pernah naik kereta sendirian, berani. Akhirnya, Mohon maaf Mbak Titi, langsung ke pertanyaannya aja. Ada yang mau ditanyain nggak ke Pak Despanya? ya, Langsung, ya, langsung ke pertanyaannya aja. Maksud saya ya, ya, langsung to the point sama pertanyaan, jangan terlalu banyak intronya karena yang lain juga ngantri banyak yang mau bertanya. ya. Yang saya tanyakan itu, apakah ketika seorang student itu meyakinkan eh, orang yang bisa melihat itu prosesnya lama atau bagaimana ya? Karena ini sering sekali apa itu namanya kadang jangan gini lah nanti gini padahal belum dicoba gitu. Apakah ketika meyakinkan kepada orang yang bisa melihat itu untuk proses lama atau bagaimana ya Oke, gitu baik. Itu pertanyaannya ya. Monggo silakan Kak ya. Despa untuk tanggapannya. Iya, sebenarnya tingkat proses kepercayaan seseorang itu memang sebagai ada prosesnya. Ada by data di kepalanya atau ada by data di dalam suatu pemikirannya terhadap persepsi baru terhadap planet. Kayak misalkan, saya dulu contoh sederhananya, saya tuh nggak percaya kalau planetra itu bisa main handphone atau laptop. Saya sama sekali nggak percaya. Tapi setelah saya masuk, duduk bareng sama teman-teman, bisa punya handphone, laptop, dan akhirnya saya percaya. Nah, untuk memberikan satu kepercayaan terhadap seseorang, itu perlu dibuktikan. Oke, sudah dibuktikan. Tetapi, apakah bukti itu masih meragukan? Nah, terus kalau masih meragukan, dan gimana cara bukti itu biar tidak meragukan? Nah, contoh sederhana lagi. Di luar sana sampai ada teman mobil saya. Des, kenapa? Lu bisa PowerPoint? Bisa. Word bisa? Bisa. Lu belajar? Belajar. Terus kalau PowerPoint siapa yang bikin? Tim gue lah. Nah, kok tim bukan lu? Iya. Kalau saya yang bikin PowerPoint saya lagi, Word saya lagi, sistem keuangan saya lagi, terus marketing saya, ya habis saya. Karena tugas saya adalah membuat materi. Nah, sama. Nanti saat kita berada sesuatu duduk bareng, udah zamannya kolaborasi. Nah, sama nih, Mbak misalkan gini, kok orang itu percaya? Nah, bagus. Nah, tingkatkan rasa percaya itu. Misalkan contoh tadi, ke sekolahan, dipercayai, naik kereta, percaya. Itu adalah hal aktivitas yang luar biasa sebagai perempuan, dapat bisa naik kereta sendiri, jalan sendiri. Saya tuh kagum, kagum. Bahkan pas saya di tunanetra pertama-tama, saya berpikir di otak saya, ini gimana ya kalau punya istri tunanetra, masaknya gimana? Coba saya loh. Saya tanya lagi, nah, dia ngebedain baju per baju bersih gimana? Bahkan ini kalau ngepel, mana yang udah dipel, mana yang belum, yang mana? Saya dulu nggak percaya. Tapi setelah saya main ke rumah teman tunanetra, suaminya tunanetra, istrinya tunanetra, bersih rumahnya, saya tanya, punya bibi atau pembantu sini? Enggak, Des. Ini siapa yang nyapu? Suami gue. Nah, saya percaya tuh. Karena pas saya sering main, tapi sering bersih. Nah, saya percaya. Nah, proses kepercayaan itu adalah di mana memiliki proses pembuktian-pembuktian agar kita memberikan satu pemahaman dan kepercayaan agar persepsi baru tertanam dalam pikiran. Kayak teman-teman misalkan, percaya nggak di spa konselor? Oh, percaya, Kak. Oke, coba tanya. Hal apa yang membuat Anda percaya kalau saya konselor? Oke, saya nggak percaya, Kak. Hal apa yang membuat Anda tidak percaya kalau saya konselor? Tentunya itu ada sistematis dalam pikiran Anda. Bahkan tadi, kayak konseling. Misalkan, Kak, aku sering ditelepon sama temen, misalkan, sering nanya tentang hambatan permasalahannya dari Semarang. Bagus, bagus, keren, keren.
Bahkan teman-teman Anda percaya sama Anda. Berarti Anda punya kesempatan yang berbeda dari orang lain yang memberikan kepercayaan sama Anda. Tapi kita bermain di luar. Biarkan teman-teman percaya sama kita, tapi kita biarkan diri kita menjadi profesional di luar. Makanya saya bilang Mas Sofian, kan, kalau gua mata netra mah jujur aja deh, kita sahib semua. Kita bersahabat, kita bersaudara. Tapi kalau orang lain di luar, entar dulu. Nanya, konseling, nggak mau jawab kalau belum ada transferan. Kenapa? Karena saya dipanggil sebagai profesional. Dan saya berharap teman-teman juga bangun. Teman-teman bisa lihat tuh, website saya ada, Instagram saya ada, TikTok saya ada. Boleh aja cek, coba. Tapi jangan ngaku sebagai planetra ya. Coba WA atau komen di Instagram atau di Halo Konselor Indonesia. Aneh deh. Anda, Mas, saya mau konseling sama siswa berapa fee-nya? 1,5, 60 detik, 60 menit. Tapi saat Anda bilang, Mas, saya tunanetra, nih nama telepon pribadi saya, hubungi langsung tanpa transfer. Kenapa? Karena saya sadar bahwa kita harus saling membantu. Dan saya ingin memberikan kesempatan sama Anda. Tetapi buatlah saya percaya. Dan itulah intinya. Jadi teman-teman, yuk bareng-bareng. Nah, saya yakin nanti dari Anda nih yang sekarang sebagai pelajar, nanti kalau Anda memberikan kepercayaan kepada diri Anda perdalam diri Anda, dan Anda presentasikan kemampuan Anda ke Sofian, ke Gifari, bilang, saya sudah bisa main web, saya sudah bisa mengajar, tolong buktikan. Dan saya yakin, satu saat nanti, Sofian, Gifari akan menjadikan Anda partner, karena dia percaya, karena Anda memberikan kesempatan diri Anda untuk Anda pantas mendapatkan kepercayaan dari Sofian dan ya, seperti itu Mbak ya. Gimana Mbak? Oke, Mbak Siti Oke, cukup siap, ya. siap, siap. Ya, makasih, makasih. Ya, Ya, terima sama-sama. kasih. Baik teman-teman dan Kak Despa, saya mohon maaf nih ya. Saya tahu pasti masih ada yang mau bertanya. Pun kita namanya di dalam sebuah event atau sebuah acara itu pasti ada waktu ya, ada limit waktu yang memang terbatas. Nah, nanti mungkin bisa dilanjut di luar dari event ini, di luar dari acara ini. Baik, untuk Kak Despa sendiri, ini di 3 menit waktu tersisa, boleh untuk closing statement, sekaligus juga mungkin mempromosikan teman-teman bisa menghubungi Kak Despa kemana untuk sosial media dan lain-lainnya, silakan. Ya, oke teman-teman. Tadi kapan-kapan kita bisa duduk bareng. Kita bisa duduk bareng, kita bisa berdialog bareng, kita bisa membicarakan konsep-konsep berpikir, atau kita bisa memberikan kepercayaan kepada diri kita agar kita diberikan kepercayaan kepada orang-orang di luar sana. Tadi teman-teman, itu udah bukan saatnya lagi kita mencari kesempatan, tapi kita buatlah kesempatan diri kita agar kita mendapatkan kepercayaan dari orang, bukan minta kepercayaan, tapi buatlah orang lain percaya sama kita. Sekarang zamannya udah teknologi keren, ada kampus yang gratis buat tunanetra. Ambil kesempatan. Apa? Teman ahli di bidang apa, ingat, jangan ikut-ikutan teman. Tanya sama diri sendiri, mau berkarir di mana? Gak apa-apa. Tadi Mas Semarang, aduh kayak saya jadi pantas jadi konselor kayak Mas Desta. Boleh kuliah di bidang konseling. Atau mau ngambil psikologi, boleh, nggak apa-apa. Atau teman-teman tadi pengen belajar tentang filsafat, nggak apa-apa. Atau pengen jadi motivator, boleh. Jadi apa? Kita harus kenal diri kita. Karena kalau kita sudah kenal diri kita akan lebih mudah untuk melangkah diri kita. Karena waktu itu, saya bukan mencari perbedaan, tapi saya mencari kesamaan dalam pikiran dan diri saya. Saya mulai bukan dari konselor, saya mulai dari praktisi, saya mulai menjadi konselor dan trainer, dan terus sama teman-teman juga mulai ya. Kasih kepercayaan sama diri teman masing-masing. Ketemuan yuk, ayo. Tapi ntar gimana Mas? Saya kesananya. Gimana saya bisa percaya? Contoh, bro, kita ngopi yuk. Di mana? Di Blok M aja. Iya, Des, mau Des.
Tapi gimana ya gue biar sampai Blok M-nya? Masa yang gitu kayak saya. Gimana kita berbicara yang besar kalau sampai Blok M masih gimana cara sampai Blok M? Gimana misalkan Pak Sofian saya siap menjadi guru web? Oh, bagus. Coba hidupin laptopnya Pak Sofian, tombol power yang mana ya? Ya gimana percaya kita? Nah, persiapkan diri kita agar kita dikasih kepercayaan sama orang lain dan biarkan diri kita menjadi orang yang percaya diri walaupun kita punya keterbatasan. Keterbatasan bukan perbedaan, tapi inilah kesempurnaan Despa dengan keterbatasan Despa sebagai planet. Dan saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, untuk MC Friska, Sofian, Bu Siti, semua saya ucapkan ya, dan teman-teman, jadikan pertemuan ini bukan terakhir ya, jadikan saya sahabat teman-teman. Kalau usianya lebih muda dari saya, panggil abang boleh, atau lebih kecil dari saya, boleh panggil om, bebas apa aja. Pokoknya saya terbuka buat teman-teman. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Despa untuk Iya, sharing Friska. motivasinya. Semoga ini juga bisa menjadi kekuatan dan semangat baru buat kita semua, bukan cuma buat peserta, ya termasuk buat saya juga gitu ya. Makanya dari tadi juga menyimak di sini ya. Baik, teman-teman khususnya para peserta, kalian sudah mengikuti semua proses pembelajaran dalam pelatihan ini. Ya, kalau saya tidak salah, waktu itu mulai tanggal 27 Februari ya, sampai dengan kemarin lusa, kalau tidak salah sampai 14 Maret. Dan tentu sudah banyak proses yang terjadi di sana. Mungkin juga banyak tugas yang dikasih sama Pak Sofian dan staf-staf pengajarnya, banyak tantangannya itu pasti ada, nggak apa-apa. Itu liku-likunya dan memang itu adalah bagian dari prosesnya. Nah, pasti kalian juga sudah penasaran, kira-kira siapa sih yang menjadi eh, peserta yang terbaik dari yang baik. Karena saya yakin dan percaya semua peserta pasti berusaha memberikan yang terbaik dan kalian semua sudah menjadi yang baik ya. Jadi ini pasti juga membuat staf pengajar untuk menentukannya pasti pusing tujuh keliling ya. Nanti kita kasih mereka oskadon ya biar pada sehat, oke? Baik, untuk membuang rasa penasaran dari teman-teman peserta semua, maka kita sudah tiba pada acara sambutan sekaligus pengumuman tiga peserta pelatihan terbaik dari 25 peserta yang mengikuti pelatihan ini yang akan disampaikan langsung oleh CEO dari bimbingan Lentera, maksud kami bimbingan belajar Lentera Inklusif. Dengan hormat kami silakan Bapak Sofian Sukmana SPD. Baik, terima kasih Mbak Friska. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan Zoom ini ya dalam rangka perhelatan Graduation Day program beasiswa pelatihan Microsoft Office Basic dan Internet bimbingan belajar lentera inklusif di batch yang keempat tahun 2024 yang disponsori penuh oleh Lions Club Jakarta Monas. Salawat serta salam tak lupa pula kami haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan sabtul hikmah di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Peter Cajayadi selaku Distrik Governor Distrik Lions Club 307A1 beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Dian Ono selaku Presiden Lions Club Jakarta Monas beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Siti Muslimatun selaku member Lions Club Jakarta Monas. Terima kasih Ibu sudah hadir. Yang saya hormati Ibu Patricia Lestari selaku PIC dari Lions Club Jakarta Monas. Yang saya hormati segenap member Lions Club Jakarta Monas, para tamu undangan, para dewan guru beserta staf bimbingan belajar lentera inklusif, serta para peserta penerima beasiswa pelatihan Microsoft Office Basic di batch yang keempat tahun 2024 yang saya banggakan.
Sebelum saya mengumumkan 3 peserta terbaik dari yang terbaik ya tadi ya. Jadi izinkan saya di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Lions Club Jakarta Monas atas dukungan yang telah diberikan. Tentunya dukungan ini sangat banyak amat manfaatnya bagi teman-teman tunanetra dari seluruh Indonesia untuk dapat mengakses teknologi, untuk dapat mempelajari ilmu Microsoft Office dan internet dengan baik. Tak lupa pula di sini saya akan ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Peter C. Jayadi selaku Distrik Governor Lions Club Distrik 307A1. Dan di sini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dian Ono selaku Presiden Lions Club Jakarta Monas beserta jajarannya. Dan saya juga di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Siti Muslimatun. Ya, Ibu Siti Muslimatun dari member Lions Club Jakarta Monas. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Patricia Lestari yang tak pernah bosan sampai saat ini selalu membimbing dan mengarahkan kami dan diri saya pribadi khususnya untuk bisa maju dan berkembang. Dan di sini kami berharap dengan support dari Lions Club Jakarta Monas dan juga pembelajaran dari bimbingan belajar inklusif, kami berharap para peserta semuanya bisa ilmu yang diberikan ini bisa menjadi bekal serta modal awal bagi teman-teman semuanya. Dan tadi ya kata Ibu Siti di awal, ini adalah bukan akhir, tapi ini adalah awal untuk teman-teman semuanya untuk bisa terus menggali potensi yang ada di dalam diri teman-teman semuanya. Dan semoga sahabat semuanya di sini menjadi generasi inklusif yang bisa berdaya, mandiri, dan terliterasi. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah tidak sabar ya, untuk mendengarkan siapa sih gitu ya 3 peserta terbaik dari yang terbaik gitu ya pada program Microsoft Office Basic dan Internet Bimbingan Belajar Lentra Inklusif yang disponsori penuh oleh Lions Club Jakarta Monas di batch yang keempat tahun 2024. Baik, di sini saya umumkan. Di sini kami umumkan dari peserta terbaik ketiga. Dengan total skor 1100 jatuh pada peserta atas nama Selamat, Ervan Yuranda asal Payakumbuh, Sumatera Barat. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada peserta atas nama Ervan Yuranda asal Payakumbuh, Sumatera Barat. Semoga ilmu yang telah didapatkan dapat dipahami dan bermanfaat dan kelak teman-teman semuanya di sini juga menjadi generasi inklusif yang bisa berdaya, mandiri, dan terliterasi. Selanjutnya, di sini saya umumkan dengan peserta terbaik kedua dengan total skor 1170. Jatuh pada peserta atas nama Selamat, Yusro Fahmi asal Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau. Selamat sekali lagi kami ucapkan pada peserta atas nama Yusro Fahmi asal dari Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau.
menjadi peserta terbaik kedua dalam program Microsoft Office Basic dan Internet Bimbingan Belajar Lentra Inklusif di batch keempat tahun 2024 yang disponsori penuh oleh Lions Club Jakarta Monas. Baik, nah selanjutnya di sini saya umumkan siapa sih peserta terbaik pertama ya pada program Microsoft Office Basic dan Internet di batch yang keempat tahun 2024 yang disponsori penuh oleh Lions Club Jakarta Monas. Oke, sudah penasaran ya siapa nih pesertanya? Aku. Wah, ya, waduh penasaran nih pastinya ya. Oke, tidak lama-lama lagi. Di sini saya akan umumkan peserta terbaik pertama dengan total skor 1180. Jatuh pada peserta atas nama Selamat Arya Nur asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada peserta atas nama Arya Nur asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang menjadi peserta terbaik pertama dalam program Microsoft Office Basic dan Internet di batch yang keempat tahun 2020 yang disponsori penuh oleh Lions Club Jakarta Monas. Ya, nanti untuk hadiah merchandise istimewa dari Lentra Inklusif dan juga e-sertifikat akan dikirimkan ke daerah sahabat masing-masing ya, seperti itu. Ya, sebelumnya di sini saya ucapkan selamat sekali lagi kepada 3 peserta. Nah, ini bagi peserta yang mungkin bukan menjadi peserta terbaik, jangan berkecil hati ya. Jadi sebenarnya kami dari instruktur semuanya gitu ya, ini bingung karena jarak skornya nih saling berdekatan ya gitu ya. Nah, jadi kita mencari terbaik dari yang terbaik ya, seperti itu. Nah, jadi di sini saya ucapkan selamat sekali lagi kepada 3 peserta terbaik dan semoga teman-teman semuanya di sini telah kedepannya menjadi generasi inklusif yang bisa berdaya, mandiri, dan terliterasi. Dan terlupa pula di sini saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada Lions Club Jakarta Monas, kepada segenap donatur Lions Club Jakarta Monas dan Lions Club Distrik 307A1. Di sini kami doakan semoga Lions Club Jakarta Monas terus jaya, makin banyak membantu sesama dan segenap donaturnya selalu diberikan kesehatan, keberkahan, rezeki yang berlimpah serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi di sini saya ucapkan selamat untuk kepada para peserta dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berkomitmen penuh dari awal pendaftaran hingga sesi terakhir. Ya. Sekali lagi semangat semuanya. Tadi juga dari Coach Despa mengatakan kita harus menciptakan kesempatan kepercayaan diri kita sendiri gitu ya. Kalau kita sudah tidak percaya dengan diri kita, apalagi orang lain gitu bisa percaya dengan kita. Jadi di situ kita harus menggali kepercayaan diri kita, menggali potensi apa yang ada di diri kita, apa sih gitu yang banyak dibutuhkan oleh orang gitu, yang kita miliki nih dari yang kita miliki sekarang kira-kira apa nih yang banyak dibutuhkan oleh orang lain ya seperti itu. Nah jadi selalu semangat, tetap komitmen dengan diri kita dengan motivasi kita di awal gitu. Kita mau sukses, udah patokannya itu. Gimana caranya kita untuk sukses? Sekarang banyak ya, gitu. Selain dari sesi motivasi dari Coach Despa mungkin ya, nah kita bisa dari YouTube, mungkin baca di Google. Bagaimana sih caranya sukses? Nah disitulah teman-teman apa namanya uh, yang teman-teman yang mungkin saat ini memikirkan gitu kan ya, gimana caranya bisa sukses gitu ya. Nah jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi teman-teman yang menjalankannya. Semoga puasa kita di tahun ini telah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
stop membatasi diri, terus berkarya, dan jadikan perbatasan sebagai jembatan untuk menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Sofia. Oh, lagi saya juga mengucapkan selamat kepada para peserta terbaik. Boleh saya mohon izin untuk yang tidak berbicara boleh dimatikan mikrofonnya. Ada screen reader yang bocor ini sepertinya. Moderator boleh dibantu khusus yang sedang menyalakan mic ya. Baik, terima kasih teman-teman. Kalian sudah menjadi yang terbaik. Kalian sudah mempersembahkan yang terbaik pula dari diri kalian dan selamat kepada para pemenang. Tentunya untuk teman-teman yang belum terpilih, jangan berkecil hati, jangan kecewa. Ini bukan suatu kekalahan, tetapi ini adalah bagian dari proses yang mana ke depannya baik. Maka dari itu, saat ini kita akan sama-sama berdoa sebagai wujud syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dari awal sampai saat ini proses pelatihan ini bisa berjalan dengan baik hingga tiba di graduation day. Maka dari itu kami mempersilakan Saudara Abizar Gifari Nasir Esos untuk membawa kita dalam doa. Baik, terima kasih Mbak Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat semuanya. Segala puji hanya milik Allah dan selawat serta salam semua selalu tercurah kepada baginda Rasulullah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada 3 peserta terbaik yang sudah diumumkan oleh Coach Sofian tadi. Selamat, kalian adalah calon ya daripada tunanetra-tunanetra yang bisa memberikan atau membagikan ilmunya lagi kepada teman-teman di sekitar kalian yang masih belum beruntung untuk mendapatkan beasiswa ini. Dan untuk teman-teman sisanya yang peringkatnya mungkin dari peringkat 4 dan seterusnya, bukan berarti kalian bukan yang terbaik, kalian juga sudah melakukan yang terbaik selama kegiatan pelatihan berlangsung. Komitmen kalian dan juga kerajinan kalian itu sudah terbukti dengan sampainya kalian pada perhelatan graduation day pada hari ini. Karena itu bimbingan belajar lentera inklusif memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi sahabat semuanya yang sudah mengikuti kegiatan pelatihan ini hingga selesai. Dan saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Lions Club Jakarta Monas yang sudah terus membantu mendukung kegiatan pelatihan komputer di bimbingan belajar lentera inklusif. Mudah-mudahan seluruh member Bapak Ibu member Lions Club Jakarta Monas selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kelapangan rezeki dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Karena itu, sahabat semuanya, untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, marilah kita tutup dengan doa bersama. Bagi sahabat yang muslim semuanya, marilah kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk memohon ampun dan meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi hadirin sekalian yang beragama lain, silahkan kami persilahkan untuk berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal karimi wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في شكرات الموت
ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقراءتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Gifari sudah membawa kita dalam doa. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Maka saya kembali lagi mengucapkan selamat kepada seluruh peserta karena kalian sudah menjadi orang terpilih dan terbaik untuk mendapatkan program beasiswa ini. Terima kasih kepada seluruh instruktur atau staf pengajar dari Bimbingan Lentera Inklusif yang sudah dengan sukarela membagikan ilmunya kepada teman-teman. Terima kasih juga untuk Lions Club Jakarta Monas yang sudah dengan tangan terbuka, dengan hati yang sangat ikhlas, menjadi donatur, untuk mensupport terlaksananya program pemberian beasiswa bagi tunanetra di seluruh Indonesia. Ini adalah batch yang keempat. Berhubung saya mengikuti dari batch yang pertama dan ini sangat luar biasa, kita sudah bisa menjangkau teman-teman di luar Pulau Jawa ya. Bahkan tadi yang menjadi pemenang utama kita itu dari Kalimantan. Nah, kemudian juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu tamu kehormatan kami dari Lions Club, baik kepada Pak Peter, Ibu Dian, Ibu Siti, Bunda kami, Bunda Patricia Lestari, dan semua yang hadir. Terima kasih yang sudah selalu mensupport kami dalam bentuk apapun, yang selalu memberikan wejangan-wejangan kepada kami agar kami tetap selalu semangat, tetap selalu memiliki motivasi yang baik sehingga bisa berkembang dari hari ke hari. Dan tentunya saya juga berterima kasih kepada Bapak Sofian dan timnya dari Bimbingan Lentera Inklusif yang sampai hari ini masih terus melibatkan saya. Seperti yang kata Kak Despa tadi, yang memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada saya untuk senantiasa juga memandu setiap acara yang dilaksanakan oleh Bimbingan Belajar Lentera Inklusif. Maka dari itu, di penghujung hari ini, saya Friska Magdalena Sibarmata selaku MC juga memohon maaf apabila selama memandu rangkaian acara ini, saya ada kata-kata yang salah atau sikap yang salah atau yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon dimaafkan karena sesungguhnya kita adalah manusia biasa dan kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa.
Akhir kata, saya pamit undur diri dari hadapan kita semua. Si MC yang cantik manis ini pamit. Dan sampai ketemu lagi di event selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa semuanya. Terima kasih.